Assalamualaikum bos. Kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan pagi hari ini di sini sedang melakukan kesibukan penyemprotan ya bos ya. Karena melihat cabai kemarin sudah dipetik, lalu kita melakukan penyepraian agar tidak terjadinya penyebaran penyakit ya. Karena di saat cabai itu kita petik, otomatis batang dari cabai kita itu ada pori-pori yang terbuka. Maksudnya dari tangkai buah pada tanaman cabai kita itu dia terpetik ya bos ya. Jadi katakanlah kita kayak dicubit seperti itu. Nah, jadi maka kita akan melakukan perlindungan lagi dan seterusnya seperti itu bos. Nah, kita petik lalu kita kasih perlindungan lagi. Terus kemudian untuk hari kapan ya? Sekarang, nah besok mungkin melakukan pemetikan lagi mungkin ya. Kalau enggak besok ya hari Selasa. Karena melihat cabai kemarin sudah dipetik dan dapat lumayan ya bos ya, kita syukuri aja mendapat 52 kilo ya bos ya untuk pemetikan kemarin. Nah, untuk pemetikan besok ya mungkin kalau ada ya kita petik, kalau nggak ada ya kita biarkan dulu. Kayaknya kita petik bos karena melihat ya kayak ada cabai yang sudah merah-merah lagi bos ya. Nah, ini kemarin belum merah, sekarang sudah merah-merah lagi. Mungkin kita akan petik. Nah, oke bos, kita ke TKP ya. Dan itu bos ada Mas Andre. Halo Mas Andre. Nah, itu sedang melakukan penyepraian ya. Ini saya sekarang berdua bos ya. Nah, untuk penyepraiannya kita bolak-balik bos. Jadi habis kita ke sini lalu ke sini kemudian ke barisan, jadi satu bedeng ini dua kali putaran ya, dua kali putaran agar apa, agar tanaman cabai kita tuh terlindungi ya, maupun dari sistemik maupun dari fungisida kontak dan dari insektisida pun kita enak ya bos ya, kalau apa kita bolak balik. Nah, nggak boros bos kok, asalkan kita ya sedikit cepat ya, jangan melambat ya. Kalau kita satu bedeng ini cuma satu baris, takutnya kalau kita nyemprot yang sebelah sini, takutnya yang sebelah cabai yang sebelah kini ya sebelah sini itu tidak terkena apa ya, pokoknya nggak terlindungi seperti itu. Nah, jadi kita putar balik tapi dengan cara sedikit cepat untuk penyemprotannya bos ya, agar tidak boros. Nah, oke bos, kita lanjut. Oke bos, untuk pengecoman pestisidanya kita dilakukan di siring ini ya bos ya, irigasi ini, karena tandon airnya sudah habis ya. Jadi kita cari air di sini, kemudian di sini airnya banyak ya karena mau menanam padi. Nah, oke bos. Nah, di sini kita lihat bersama. Di sini ada fungisidanya, fungisida skor ya 250 dan Amistartop 325. Nah, pasti pertanyaan saudara-saudaraku, bos-bosku, ini apa dicampur ini? Nah, ini tidak saya campur, bos. Nah, saya membawa Amistartop ini karena tadi itu hampir habis, bos. Nah, takutnya kalau tidak cukup, nah nggak ada apa ya, nggak ada ini apa, skor lagi karena belum beli. Nah, lalu kebetulan di rumah ada fungisida Amistartop ini, lalu saya bawa dan ternyata kurang satu tangki bos. Nah, kurang satu tangki ini kita kasih Amistartop. Nah, ini ya bos ya. Terus untuk yang kedua bos, nah di sini ada fungisida berbahan aktif. Oh ya bos, untuk Amistartop sendiri ini berbahan aktif double ya, azoxystrobin dan difenoconazole. Kalau yang skor ini berbahan aktif tunggal, cuma bahan aktif difenoconazole. Nah, seperti itu. Namun lebih tinggi bahan aktif dari skor ini bos untuk difenoconazole-nya. Jadi kalau kalian saudaraku ingin fungisida yang difenoconazole-nya tinggi, lebih baik pakai skor. Tapi kalau seimbang dengan azoxystrobin, kita pakai Amistartop ini.
dan amistartopnya azoxystrobinnya lebih tinggi daripada difenoconazole. Ini berbentuk sistemik semua ya bos ya, bekerja secara sistemik. Kemudian saya juga menggunakan fungisida kontaknya bos untuk melindungi tanaman kita, dan ini untuk menyerang jamur dari tanaman kita di dalam sel jaringan tanaman, jadi bisa masuk ke dalam tanaman bos kalau sistemik. Kalau fungisida kontak dia hanya melindungi bagian yang terkena saja, makanya kita untuk penyemprotannya bolak-balik. Nah, meskipun kita menggunakan fungisida protektif kontak ini bos, kalau kita nggak bolak-balik takutnya nanti terkena daunnya saja, tidak melindungi sama buah-buahnya sama batang-batangnya bos. Jadi jamur ataupun penyakit patogen itu lebih mudah untuk masuk ke dalam tanaman kita seperti itu. Nah, untuk dosisnya tadi saya menggunakan 16 mili skor ini bos ya. Nanti untuk amistartop kita ngikut aja 16 mili, karena melihat ya saya jarang-jarang memakai amistartop 16 mili ya bos ya, jadi saya pakai 16 mili aja. Nah, terus kemudian untuk dosis dari sulforis ini berbahan aktif sulfur itu saya pakai 3 sendok makan sampai dengan 4 sendok ya bos ya. Nah, di sini fungisida proktetan ini bos, ini bahan aktifnya kan sulfur. Nah, biasanya saya juga menggunakan fungisida yang berbahan aktif propinef bos, nah dan mancozeb, jadi tergantung kita sendiri. Kalau saya untuk buah-buah cabai yang yang sudah mau merah-merah, maksudnya sudah panen, itu saya jarang memakai mancozeb bos, karena mancozeb itu gimana ya, pokoknya nanti buahnya itu kalau berlebihan, kita mengasih mancozebnya berlebihan, dia akan tidak kaku bos, atau lemir, bisa dibilang buah cabai itu luyu-luyu. Bahasa Jawanya apa ya bos ya, pokoknya bingung saya mau nerangkan, luyu-luyu. Nah, jadi tidak keras ya bos ya, merahnya itu merah luyu-luyu kalau kita kebanyakan mancozeb ya, karena dia bersifat apa saya kurang paham. Jadi kalau kita kasih, seumpama kita kasih dalam dosisnya mancozeb itu 3 sendok makan, kita kasih 4 ataupun 5, nah besok merahnya itu merah luyu-luyu, pokoknya merahnya merah lemes ya bisa. Nah, jadi gitu, kita harus memahami terlebih dahulu. Nah, di sini bos, saya menggunakan pupuk buahnya ya, daunnya saya menggunakan pupuk MKP dari Pak Tani bos. Nah, karena apa, melihat tanaman cabai kalau sudah berbuah ini kita harus beri nutrisi dari atas juga bos, jangan dari bawah terus. Kita kasih 3 sendok makan, jadi di atas atas bawah itu enak. Nah, dia makan dari bawah, dia makan juga dari atas. Kenapa saya menggunakan pupuk ini ya berbarengan dengan fungisida sistemik, itu malah membuat efikasi bos. Nah, efikasi itu membuat sinergis, jadi suatu bahan ya jika bertemu bahan lain itu akan menjadikan sinergis bos, atau bekerja sama dalam melakukan tugasnya seperti itu. Jadi pupuk daun MKP dari MKP ini memang disarankan untuk menggunakan pestisida fungisida yang berbahan aktif yang sistemik ya bos ya, karena akan terjadinya efikasi atau saling sinergis, saling mendukung, saling bekerja sama. Nah, seperti itu bos ya. Nah, bisa juga pokoknya fungisida yang sistemik ya bos ya, kalau yang kontak mah saya tidak tahu. Jadi untuk pupuk MKP ini kita campur dengan yang sistemik. Nah, seperti itu. Nah, oke bos, untuk MKP nya sudah ya, kemudian kita campur dengan ininya bos. Oh iya bos, saya lupa tadi. Nah, untuk insektisidanya saya menggunakan bahan aktif abamectin bos, 18 gram per liter air. Nah, di sini bahan aktif abamectin ini bermerek dagang Stadium bos. Nah, kebetulan di rumah ada, jadi saya pakai bos ya, karena kemarin-kemarin saya menggunakan Sentamek dan Demolis dan Promolis, jadi Stadium ini belum saya pakai. Nah, tadi kebetulan kehabisan, nah di Stadium ini ada, jadi belum belanja ya bos ya. Nah, kita coba pakai Stadium ini. Pokoknya merek dagang itu sama saja bos, yang terpenting itu bahan aktifnya. Namun
perlu kita pahami bos, dari perusahaan itu memang beda cara meraciknya, jadi seperti itu. Nah, saya tidak membandingkan apa ya merek dagang lain dengan yang lain, tetapi memang merek dagang itu mempunyai keunggulannya masing-masing. Soal harga pun dia lebih unggul karena dia mengunggulkan apa ya keterlebihannya dari bahan aktif yang dia dia kelola itu. Jadi contohnya bahan aktifnya memang abamectin, tetapi dia bisa apa ya bisa memberi memberi itu pokoknya bisa memberi bagus lagi. Nah seperti itu pokoknya intinya sama, tetapi perusahaan itu berbeda cara penyajiannya seperti itu, harga punya pun juga berbeda. Nah bos saya pakai stadium. Nah untuk dosisnya itu rendah sekali bos di sini ya, tertera untuk kutu-kutuan trips ini 0,37, berarti itu 1 mili itu ya 1 liter itu kurang dari setengah mili ya bos ya. Nah ini ada setengah mili, jadi untuk tangki 16 liter ini kita pakai 8 mili saja sudah cukup bos, jangan terlalu banyak-banyak, takutnya berbahaya karena abamectin itu apa ya bisa membuat resistensi tinggi. Nah oke bos, nah lanjut. Nah, sudah ya bos ya. Nah, di sini saya juga menggunakan perekat. Jadi insektisida, fungisida dan perekat. Namun fungisidanya double kontak dan sistemik. Karena eman-eman ya bos ya, kalau kita tidak jaga ya buah sudah merah-merah, sudah tinggal metik kalau kita nggak jaga, nggak kita rawat. Nah, seperti itu bos. Oke bos, cukup sekian video dari saya. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.